Maksud dan tujuan Gus Fuad itu adalah mengkritik mereka yang berdakwah dengan cara-cara yang kasar, caci maki. Apalagi secara faktual dakwah seperti itu tidak akan pernah menyentuh hati orang. Yang ada malah justru membuat orang itu sebel, kesel, yang kemudian bisa jadi justru agamanya yang disalahkan, bukan orangnya. Padahal yang begitu itu kan orangnya. Yang kasar, yang jahat, provokatif, mengadu domba itu orangnya, bukan agamanya. Maka sebetulnya Islam itu dirusak bukan oleh orang-orang anti-Islam, tapi oleh mereka yang mengaku pembela Islam tapi membelanya dengan cara ugal-ugalan. Bagi saya kembali kepada ajaran Islam yang baik dan benar. Islam itu menghargai manusia hanya karena ilmu dan akhlak. Titik, siapapun Anda, kalau Anda berilmu dan akhlak akan dihormati orang. Begitu juga kita, kalau kita berilmu dan berakhlak, kalau ada orang berilmu dan berakhlak harus kita hormati. Siapapun orang itu, mau keturunan Jawa, Batak, Ambon, Cina, Arab, pokoknya dia punya ilmu dan akhlak harus kita hormati. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Studio Main TV, Ustadz, dalam siap. acara Jadi Gini Pak Ustadz. Nah, kemarin sempat ada kejadian yang lumayan ramai, katanya ada pemukulan seorang dai, namanya akrab dipanggil Gus Fuad Pleret, dipanggilnya karena asalnya dari Pleret. Jadi korban pemukulan yang terjadi itu kalau tidak salah itu di sebuah forum yang sebetulnya forum tabayun ya, kira-kira begitu. Di pesantren Gus Fuad itu kayaknya. Di pesantren Gus Fuad. Jadi katanya ada sebagian orang yang merasa terprovokasi dengan ucapan atau ceramahnya Gus Fuad yang kemudian datang ke sana melakukan tabayun, tapi kemudian berubah jadi pemukulan. Gus Fuad dipukul oleh salah seorang yang datang, salah seorang tamunya. Kalau tidak salah katanya itu simpatisan FPI pelakunya. Nah, ini Ustadz Taufik Damas sempat merespons kasus tersebut dengan tweet begini, kira-kira bunyinya, soal ucapan Gus Fuad Pleret. Saya ingat ayat 159 surah Ali Imran. Dakwah yang benar adalah dakwah dengan rahmat atau kasih sayang. Yang kasar dan penuh caci maki hanya membuat orang lari. Tidak akan suka dengan dakwah yang kasar-kasar itu. Nah, ini konteksnya Ustadz Taufik Damas ini menunjukkan ucapan ini kepada siapa? Ya, intinya kan memang Gus Fuad, saya nonton videonya itu, dia memang mengkritik cara-cara berdakwah yang kasar, yang dia bahkan menggambarkan banyak orang yang kemudian jadi murtad gara-gara mendengarkan atau melihat fenomena beberapa pendakwah yang kasar, penuh caci maki dan lain sebagainya. Dia menyebut bahkan itu banyak dilakukan oleh mereka yang mengaku habaib dalam pandangan Gus Fuad. Maka Gus Fuad di situ dalam videonya meminta para habaib itu untuk berhenti aja lah berdakwah kalau begitu caranya, biar kami aja kan begitu. Ya memang ucapan itu bagi saya secara pribadi bersayap ya. Sangat mungkin orang kemudian merasa tersinggung dan lain sebagainya. Tapi kan sebetulnya maksud dan tujuan Gus Fuad itu adalah mengkritik mereka yang berdakwah dengan cara-cara yang kasar, caci maki. Apalagi secara faktual dakwah seperti itu tidak akan pernah menyentuh hati orang. Yang ada malah justru membuat orang itu sebel, kesel, yang kemudian bisa jadi justru agamanya yang disalahkan, bukan orangnya. Padahal yang begitu itu kan orangnya. Yang kasar, yang jahat, provokatif, mengadu domba itu orangnya, bukan agamanya. Maka sebetulnya Islam itu dirusak bukan oleh orang-orang anti-Islam, tapi oleh mereka yang mengaku pembela Islam tapi membelanya dengan cara ugal-ugalan. Itu lebih merusak. Ya, kalau ada orang kasus membakar Al-Quran tuh kemarin di Eropa, beberapa politisi membakar Al-Quran, rugi gak Islam? Enggak ada yang murtad gara-gara itu. Ada, malah umat Islam itu makin kuat imannya. Tapi kalau melihat ada orang mengatasnamakan Islam, kemudian berceramah, pidato, disebut ustadz, disebut dai, disebut habib, tapi caranya kasar, caci maki, tidak mencerminkan akhlak karimah, justru yang begitu itu fakta itu sering membuat orang kecewa. Kok begini ya? Ilfil, jadi ilfil. Ini orang lihatnya, ini yang level berilmu aja kayak begini. Lah, iya. Apalagi umatnya kayak gimana? Nanti kan kesannya begitu ya, Ustaz. Betul. Nah, tapi Ustaz ini bilang soal tentu saja Ustaz menunjuk tentang kasus pemukulan sampai menyayangkan pasti ya, pemukulan yang terjadi yang kemudian korbannya itu Gus Fuad. Nah,
Tapi begini, katakanlah ucapan Gus Fuad itu memprovokasi, betul, memprovokasi orang. Tapi sebaiknya, apalagi ini forum soal ngomongin soal dakwah, ngomongin soal keagamaan, baiknya hal-hal kayak begini walaupun provokatif ini responnya kayak gimana sih Ustaz? Ya bagusnya ini jadi catatan tersendiri bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Fuad itu kan sedikit atau banyak itu fakta gitu. Dan itu menyebabkan keresahan. Betul. Nah, kita yang seringkali melakukan atau punya misi dakwah dengan cara-cara yang santun dan di jalan yang benar dan baik, itu tentu merasa sangat-sangat dirugikan oleh adanya orang yang berdakwah dengan cara yang kasar begitu. Karena yang ingin kita lakukan adalah menanamkan nilai-nilai moralitas, nilai-nilai akhlak, tapi kalau ada contoh yang tidak baik, wah justru itu akan mental tersendiri. Maka saya mengingatkan kan dalam tweet itu tentang surah Ali Imran ayat 159 itu tegas sekali. Nabi Muhammad itu diingatkan oleh Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum, sebab rahmat dari Allah engkau bersikap lemah lembut pada masyarakat. Walau kunta fazzon ghalizal qalbi, seandainya engkau kasar keras hati, lam faddu min haulik, orang-orang itu tidak akan pernah mau mendengarkanmu. Mereka pasti pergi meninggalkanmu gitu loh. Maka harus lemah lembut. Kalaupun ada yang kasar, bahkan siap memaafkan. Bukan cuma siap memaafkan, tapi juga memohonkan ampun buat orang-orang yang berdosa. Ini ayat luar biasa tentang bagaimana seharusnya kita mencontoh Nabi dalam berdakwah gitu. Bukan dengan cara-cara yang kasar. Maka saya ingatkan, tidak ada ceritanya orang itu tertarik pada satu ajaran gara-gara penyampainya dengan cara-cara yang kasar. Ajaran apapun itu. Sambil ngancem-ngancem. Sambil ngancem-ngancem itu. Kamu kalau nggak ikut saya awas ya. Waduh, nggak ada yang mau yang begitu-begitu. Tapi kok faktanya gini Ustaz, ada ya kita nggak tahu latar belakangnya, tapi kemudian belakangan kita sering lihat banyak dai-dai yang kemudian muncul dengan gaya yang keras, bahkan ada yang banyak yang kasar, bukan hanya keras tapi kasar, udah ngomongnya kotor dan lain sebagainya, itu kok jadi cepat terkenal ya? Ya, yang kayak begitu, karena memang media sosial ya, sebetulnya jumlah mereka nggak banyak ya, cuma beberapa orang, cuman memang karena biasanya ada embel-embel lain selain itu, ya seperti yang dikritik oleh siapa? Misalnya Habaib itu ya. Iya, yang dikritik oleh Gus Fuad itu kan karena ada embel-embel Habaib, jadi kemudian terkenal, walaupun dakwahnya itu kadang-kadang kasar, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Islam, ditambah dengan media sosial, Nah ini juga tantangan ya kita buat memberikan pendidikan kepada masyarakat, agar bisa menilai mana yang pantas untuk dijadikan panutan dan mana yang tidak pantas gitu loh. Nah ini Ustadz menarik juga. Terutama anak-anak muda ini. Gitu. Oh iya. Ini menarik juga tentang konsep habaib ya. Kita agak geser ke situ karena ini penting menurut saya. Tentang konsep habaib, orang seringkali masih banyak orang awam yang kemudian merasa ya karena dia Habib disebut Habib gitu ya. Ya yang dia omongin ya pasti ada bobotnya dikit-dikit mah gitu lah ya. Entah keturunan Nabi dan lain sebagainya. Sebetulnya memang Islam mengajarkan setahu saya kan Islam itu mengajarkan kesetaraan. Yang katanya membedakan itu takwa, iman dan takwanya. Tapi kok kemudian ada yang karena yang ngomong habaib terus kemudian kita harus lebih dengerin kalau dia ngomong. Ini gimana sih benernya? Ya itu kultur ya, sebetulnya itu kalau kita lihat secara umum hanya ada di Indonesia, di tempat lain nggak ada gitu. Betul. Saya pernah tinggal di Mesir itu yang nggak ada habib-habiban, biasa-biasa saja. Biasa saja. Nah, lepas dari itu saya tidak ingin masuk soal kontroversial hal-hal menjawab soal pertanyaan bagaimana pendapat ini. Bagi saya kembali kepada ajaran Islam yang baik dan benar. Islam itu menghargai manusia hanya karena ilmu dan akhlak. Titik siapapun Anda, kalau Anda berilmu dan akhlak akan dihormati orang. Begitu juga kita, kalau kita berilmu dan berakhlak, kalau ada orang berilmu dan berakhlak harus kita hormati. Siapapun orang itu, mau keturunan Jawa, Batak, Ambon, Cina, Arab, pokoknya dia punya ilmu dan akhlak harus kita hormati. Dan itulah cara yang lebih beradab. Tidak perlu melihat latar belakang orang, latar belakang saranya, latar belakang rasnya dan lain sebagainya. Hargai orang itu karena memang kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh agama. Gitu. Nah, dan kita harus mendidik masyarakat itu lebih tegas untuk menggunakan akal sehatnya, bahwa dalam hidup ini yang benar itu benar, yang baik itu baik, tidak perlu melihat siapa yang mengatakan dan apa yang orangnya itu sukunya apapun itu nggak perlu dilihat lagi. Nah, kembali ke kasus yang tadi, ini kontroversi, ketidaksetujuan kemudian direspon dengan pemukulan, Ustadz.
menurut Ustadz ini gimana? Apa dalam Islam bagaimana sih kita harusnya menghadapi perbedaan pendapat kayak begini? Ini kan perbedaan pendapat pada dasarnya Ustadz ya. Iya. Terus kok sampai harus ada pemukulan? Emang gimana sih? Kalau saya lihat bukan belum sempat mukul, dia baru nyerang. Oh, nyerang. Nyerang, belum sempat mukul. Oke. Justru dia yang kemudian jadi babak belur karena dilerai. Ya, dilerai orang. Ada foto-fotonya kan di Twitter tuh orangnya Iya. pakai baju kotak-kotak. Ya jadi ya memang udah kelihatan apa ya, kayaknya emosi itu orang berhadapan dengan Gus Fuad, bertanya tentang apa yang diucapkan oleh Gus Fuad dalam videonya. Iya. Ya tentu dia membela Betul. kontra argumentasi Gus Fuad itu orang ini. Nah ya tadinya nggak ada yang menyangka kan bahwa ada lagi ngobrol, tahu-tahu dia berdiri mau nyerang Gus Fuad terus kemudian dihadang kan. Dan kayaknya nggak sempat memukul Gus Fuad. Ya tentu itu tindakan yang tidak benar sebetulnya. Kalau memang mau tabayun ya tabayun lah baik-baik, ngapain pakai nyerang-nyerang gitu. Tapi maksud saya ada nggak sih etika perbedaan pendapat dalam Islam? Kalaupun kita harus berdebat dan lain sebagainya. Kan saya dengar nih ada yang legendaris kalau dari kultur Nahdlatul Ulama itu ada mereka punya forum Bahsul Masail misalnya, di mana semua orang bisa berdebat sampai gebrak-gebrak meja, tapi ya nggak ada. Ya beda lah, suasana dan kulturnya beda. Begitu ya. Kalau saya membedakan ada ikhtilaful ulama, ada ikhtilaful juhala. Oh, Gitu. ikhtilaful ulama Kalau ada. ikhtilaful ulama itu yang rahmat. Jadi ulama sama-sama orang ngerti, tapi punya sudut pandang yang berbeda, kemudian menghasilkan kesimpulan yang beda. Itu tetap pasti toleran terhadap perbedaan itu. Yang ribet ini kan kalau sudah ikhtilaful juhala, perbedaan pendapat di kalangan orang-orang goblok gitu loh. Sama-sama goblok jadinya. Itulah yang bikin keras kasar jadinya. Susah distandarkan pakai apa yang kita istilahkan dengan rahmat itu. Karena kalau rahmat itu kan ikhtilaful ulama. Dikasih argumen nggak ngerti kalau sama orang goblok itu kalau ya. orang juhala itu jamak dari kata jahil, orang-orang bodoh itu berbeda pendapat. Ya bukan rahmat namanya. Kadang-kadang malah mendatangkan sesuatu yang bersifat laknat jadinya. Laknat malah. Oke, Ustadz. Terkait tadi soal kembali ke tweetnya Ustadz Taufik Damas tentang dakwah dengan rahmat atau kasih sayang gitu ya. Nah, Ustadz tadi bilang bahwa dengan cara yang keras, dengan cara yang dengan cara yang kasar, tidak ada orang yang tertarik dengan agama. Betul. Gitu loh. Nah, tapi kenapa cara-cara ini sering digunakan oleh orang? Apakah orang tidak belajar gitu loh? Ada dai-dai baru yang kadang kita, atau bahkan beberapa dai lama misalnya pakai cara-cara, pakai bohong, pakai kata-kata kasar, menghasut orang dan lain sebagainya. Kenapa sih masih digunakan cara-cara begini? Padahal panduannya jelas. Ustadz tadi kutip surah Ali Imran itu. Ayat 159. Kenapa orang-orang masih menggunakan cara-cara begini? Ya karena mungkin ada yang suka gitu loh. Ada yang suka, jadi sekali dia gunakan itu kemudian dia dipakai lagi di tempat lain. Ada yang suka, akhirnya keterusan. Makanya itulah, ini pentingnya kita itu menyadari pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Jangan kemudian tidak punya pegangan ketika menjadikan panutan gitu. Pilihlah orang-orang itu kalau kita ingin menjadikan panutan yang betul-betul santun, berilmu, mengajarkan kepada kebaikan, jangan mengajarkan kepada permusuhan. Tapi susah lah kalau tidak dimulai dengan pendidikan yang baik dan benar gitu. Karena kan mengajarkan kebaikan kebenaran itu mengandaikan orang tuh kenal dengan kebaikan dan kebenaran. Ukurannya tahu gitu ya. Kalau orang nggak tahu ya susah. Kadang-kadang dibikinlah ukuran-ukuran yang aneh-aneh sehingga bajingan pun bisa jadi panutan gitu. Betul. Penjahat pun, orang kejam pun bisa jadi panutan gitu. Nah, Ustadz, pertanyaan mungkin penutup ya. Kira-kira tips praktis lah kira-kira. Maksud saya begini. Ketika kita misalnya menghadiri sebuah pengajian atau forum atau apa, di situ ada ceramah atau dai yang ngomong, dan kita menghadapi ternyata dai atau ulama yang ngomong itu keras atau kasar, bahasanya kasar yang tidak membuat kita nyaman, apa yang harus dilakukan kira-kira? Ya kalau kita pertama kita bisa meninggalkan tempat itu. Kalau kita punya kekuatan tegur aja agar itu tidak diterus-teruskan. Kalau memang selesai besoknya panitia bisa kita tegur, kenapa ngundang yang model begitu? Bisa gak besok-besok ngundang yang lebih baik, yang tenang, mendamaikan, tidak provokatif gitu aja. Kita punya kampung harus kita jaga gitu loh. Coba penceramahnya dipilih yang asik-asik aja, yang semua orang suka gitu. Kalau perlu ya udahlah, nggak perlu yang berilmu banget, yang penting lucu biar pada selesai pulang pada ketawa gitu. Nggak ada yang berantem daripada yang ngajak musuhan, caci maki, mendingan yang lucu sekalian gitu.